MK juga melakukan perubahan pendirian hukum dengan argumentasi hukum yang mereka punya, yang dinikmati oleh partai. Kalau dia sebagai negatif legislator, istilahnya ya, dia kan nggak perlu menyebut itu, tapi biar membahasakan saja pemisahan pemilu nasional dan daerah. Kenapa harus disebut itu? Yang menganggap akhirnya orang yang menolak putusan MK ini menilai MK ini tidak lagi sebagai lembaga atau the guardian of constitution atau menginterpretasi konstitusi, tapi di atas daripada konstitusi itu sendiri, di atas MPR malah. MK membuka gerbangnya, rumahnya harus dibangun dengan apik oleh pembentuk undang-undang. Karena ibarat kata model keserentakan ini sangat krusial, tetapi dia baru satu bagian saja dari pemilu demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di Constitutional Update dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dan hari ini kita berbahagia bertemu dengan narasumber yang luar biasa sibuk sebenarnya, tapi kita curi-curi waktu bersama Ibu Titi Anggraini. Ayu Titi Anggraini. Ayu Titi Anggraini. Apa kabar yuk? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir dalam Constitutional Update yang keempat dari Pusat Studi Konstitusi. Ini baru menggantikan PCL Show yang agak kurang konsisten tentunya tayangan itu. Jadi kita buat channel lain seperti itu. PCL hanya mementingkan dirinya. Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan putusan MK nomor 135 tahun 2024 ya, tentang pemisahan waktu pemilu dan nasional dan daerah. Satu sisi berita baik bagi kawan-kawan polisi masyarakat sipil serta penyelenggara pemilu kalau saya lihat dari berita-berita, karena hal ini memberikan kemudahan dalam hal penegakan hukum pemilu yang lebih baik, diyakini seperti itu. Tapi sisi yang lain khususnya bagi partai politik keberatan, sampai akan membahas ini lebih serius di tingkat Komisi 2 dan sebagainya. Kira-kira nih apa yang terjadi dengan putusan MK 135 menurut Ayu Titi? Kalau tadi Daisan kan menyebut putusan 135 itu kabar baik bagi kita pemilih, masyarakat sipil dan juga penyelenggara. Kalau saya mau bilang putusan 135 tahun 2024 yang dibacakan 26 Juni 2025 itu adalah kabar baik untuk demokrasi, kabar baik untuk Indonesia. Jadi melihat putusan 135 itu harus holistik. Kalau kita ingin proporsional, baik dari sisi pemilih, dari sisi penyelenggara, dari sisi partai politik, dari sisi praktik demokrasi. Demokrasi kan bukan hanya prosedur, tapi juga tujuan yang ingin kita capai dari praktik demokrasi itu sendiri. Maka pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah ini itu lebih banyak positifnya daripada hal-hal yang bombastis yang bisa dikatakan kita dengar begitu ya. Mengapa kalau boleh diringkas, bagi pemilih tentu saja pemilu menjadi lebih sederhana, lalu lebih fokus, lebih bisa berorientasi pada kontestan secara berbasis programatik begitu. Kita bisa lebih kenal dengan kontestannya. Toh pada dasarnya kan di pemilu itu kita memberikan mandat. Oleh karena itu mandat yang satu orang satu suara satu nilai mestinya diberikan betul-betul atas dasar kesadaran, pemahaman dan pengetahuan yang sangat baik soal siapa yang akan kita pilih. Nah, pemisahan ini membuat pemilih itu lebih terkonsentrasi. Pemilu nasional memilih DPR, DPD dan presiden wakil presiden. Kalau disederhanakan mungkin sederhana itu 3 surat suara ya. Jadi kita lebih simpel pastinya. Lalu pemilu serentak daerah memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati atau wali kota. Kalau menggunakan pola surat suara selama ini berarti kan 4 surat suara begitu. Tentu dari sisi aspek manapun ya lebih sederhana. Nah, kita juga bisa terus mengevaluasi performa kepemimpinan politik kita. Selesai pemilu nasional terpilih, mereka bekerja, lalu 2 sampai 2,5 tahun setelahnya, kita bisa menggunakan pemilu serentak daerah untuk mengevaluasi kinerja mereka. Lalu setelah pemilu serentak daerah mereka bekerja, 2 sampai 2,5 tahun berikutnya ada pemilu nasional begitu ya. Jadi pemilu kembali kepada esensinya sebagai mekanisme reward and punishment untuk kepemimpinan politik, kan begitu.
Kalau sekarang kan kita dengan penjadwalan 5 tahun sekali diborong antara pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada, ruang evaluasi itu kan menjadi tidak tersedia. Daripada misalnya masyarakat mengalami ketidakpuasan lalu tereskalasi, turun ke jalan atau protes yang membawa ekses misalnya kekerasan atau konflik. Karena kan kita tidak pernah bisa mengukur sejauh mana ketidakpuasan itu bisa tereskalasi. Lebih baik difasilitasi dengan surat suara begitu. Kan banyak yang mengatakan pemilu itu from bullet to ballot. Dari bullet itu kan peluru ya ke ballot, surat suara begitu. Nah itu dari sisi pemilih. Dari sisi penyelenggara kita sudah pasti dengan kesederhanaan itu penyelenggara pasti bekerja lebih efektif, efisien, dan termasuk juga kompatibel dengan karakter kelembagaan yang nasional, tetap dan mandiri kan. Itu kan disebut oleh Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat 5. Jadi MK pun dalam memutus mempertimbangkan pasal konstitusi yang ada. Dan yang terakhir dari sisi kelembagaan partai, ya partai tentu lebih fokus ketika pemilu nasional, mereka betul-betul berkonsentrasi pemenangan untuk pemilu nasional. Kan bukan berarti yang di daerah tidak bisa bekerja menopang mereka kan. Struktur di daerah, pengurus di daerah juga bisa mendukung pemenangan yang nasional. Nah ketika pemilu serentak daerah, partai politik ketika bersama dengan pilkada, itu kampanyenya kan juga lebih terkonsolidasi dan solid. Akhirnya pemerintahan daerah, isu-isu daerah itu betul-betul dibawakan dengan serius. Dan kita selama ini karena DPRD bercampur dengan DPR cenderung tidak mengelaborasi secara serius isu daerah gitu. Jadi kalau bagi saya ini putusan bukan untuk Perludem, bukan untuk masyarakat sipil, bukan untuk penyelenggara, ini putusan untuk demokrasi, putusan untuk Indonesia. Dan kalau kita mampu melengkapi dengan perbaikan aturan yang lain-lain, misalnya memperkuat soal sistem, lalu juga meningkatkan kualitas pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu, penegakan hukum, manajemen, insya Allah ya, pemilu kita akan lebih berkualitas, lebih baik, dan lebih diharapkan lebih positif untuk bisa merealisasikan pencapaian tujuan pemilu itu sendiri. Baik, tadi kan belum dielaborasi bagi partai politik. Tadi Ayu Titi kan melihat dari sisi ideal partai politik. Cuma partai politik sebagai peserta pemilu itu sendiri menyatakan putusan ini sebenarnya menandakan dua hal. Pertama, bagi partai mencari suara ini efek elektoral ekor jas itu atau kotel efek itu tidak akan berpengaruh dan mereka takut karena membuat konsolidasi pemerintahan tingkat nasional dengan daerah itu akan berbeda pilihan. Ini akan menghambat bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Itu logika yang ingin dibangun partai politik. Di saat yang bersamaan mereka menilai Mahkamah Konstitusi sendiri bersikap inkonsisten terhadap putusannya. Bukankah dulu MK yang meminta keserentakan itu tidak memisahkan? Nah, tiba-tiba ini. Bagaimana pandangan Ayu Titi? Pertama soal kotel efek itu masih harus diuji ya. Bukan dalam artian bukan masih harus diuji. Itu kan masih asumsi. Kalau kita kembali kepada pemilu 2019-2024, beberapa partai itu kan terutama teman-teman caleg DPRD itu sebenarnya tidak cocok dengan calon presiden yang diusung oleh partainya. Akhirnya mereka di daerah itu berjarak dengan calon presiden yang diusung oleh partai yang kebetulan kader partai lain. Meskipun pada waktu itu masih ada ambang batas pencalonan presiden. Kalau sekarang kan tidak ada ya. Nah, pada level nasional, kotel efek itu akan lebih kokoh karena pemilu serentak nasional bersatu dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Bagaimana dengan daerah? Pola yang sama itu juga bisa berlaku. Pasca putusan MK yang mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah, kalau saya sih berpandangan sekarang ini justru di daerah harusnya ambang batas pencalonan kepala daerah itu juga dihapuskan. Karena kalau yang ambang batas di pilpres saja hapus, harusnya di daerah juga tidak relevan kan? Karena kan basis kenapa ada ambang batas pencalonan kepala daerah itu karena mereplikasi pencalonan eksekutif nasional yaitu pemilu presiden. Nah,
Kalau di pilkada dan pemilu DPRD tidak lagi ada ambang batas, atau taruhlah ya kita pragmatis status quo, ambang batasnya masih 6,5 sampai 10%, dan mayoritas kan partai-partai bisa mencalonkan sendiri kadernya kan. Nah, ketika mereka mampu mencalonkan kader kepala daerah yang sesuai dengan garis partai, aspirasi konstituen, atau berhasil memilih koalisi yang cocok dengan konstituennya, kan kotel efek akan juga terasa. Justru selama ini kalau pilkada nih Daisan, partai itu kurang bekerja karena pemenangan pilkada diserahkan kepada pasangan calon dan tim sukses. Ketika DPRD bersama dengan pilkada disatukan, mau tidak mau mesin dan kelembagaan partai kan juga harus melakukan pemenangan karena proses kontestasi elektoralnya bersamaan. Jadi sebenarnya dengan pemilu serentak daerah, kita ini memanaskan terus mesin partai. Jadi dia panas di nasional dengan apalagi tidak ada ambang batas pencalonan presiden, tapi di daerah juga dia akan selalu panas karena ketika dia memenangkan DPRD, kotel efek dari calon kepala daerah yang dia usung juga akan bertemu begitu. Nah, yang kedua, saya mengira penolakan partai ini karena belum terbiasa saja. Karena misalnya pertimbangan kalau dulu kan DPRD biasa tandem. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di pemilu yang terpisah ini bukan berarti kan DPRD partai politik, pengurus partai di daerah tidak bisa digerakkan untuk memenangkan DPR. Karena kenapa? Kalau DPR-nya bisa dia menangkan, kan itu juga akan kemudian berdampak sebagai investasi politik dia di pemilu serentak daerah kan. Jadi pola-pola pemeliharaan konstituen itu berjalan terus selama 5 tahun, serentak nasional, serentak daerah. Lagi pula kalau kita lihat, kita memisahkan, walaupun konteksnya agak berbeda ya, di awal kita berpemilu, kan memang dipisahkan juga antara misalnya pemilu DPR dan DPRD pada awal kita merdeka kan. DPR dulu 55, bahkan konstituante pun kan terpisah. DPR di bulan September, konstituante di Desember. Keserentakan dengan DPRD itu baru dimulai di tahun 71 karena pada waktu itu sistem pemilunya sangat sederhana, sistem pemilu proporsional tertutup. Jadi seiring berjalannya waktu, dinamika pemilu kita berkembang, kita mengadopsi lembaga legislatif baru namanya DPD, kita kemudian mengadopsi sistem pemilu baru, sistem proporsional terbuka. Penyesuaian-penyesuaian kan harus dilakukan, dan tidak semua kan bisa ditangkap secara eksplisit dan deskriptif tekstual oleh undang-undang dasar kita hasil amandemen sekalipun, karena dinamika sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum berkembang yang tidak semelulu bisa ditangkap oleh konstitusi kita. Nah, itulah yang disebut dengan the living constitution, yang untuk merespon konstitusi sebagai dokumen yang hidup, mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, law and society. Itulah kenapa kita punya Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi, judicial interpretation. Konstitusi itu boleh ditafsirkan, dan dalam konteks konstitusi yang hidup dalam menangkap aspirasi dan juga nilai-nilai di masyarakat, maka kita butuh institusi yang punya otoritas untuk itu, dan itu adalah Mahkamah Konstitusi begitu. Tugasnya MPR adalah membentuk, mengubah undang-undang dasar, lalu melantik presiden dan lain sebagainya ya. Tapi sebagai penafsir konstitusi yang kita sepakati hari ini adalah Mahkamah Konstitusi. Bayangkan kalau Mahkamah Konstitusi terpasung pada hal-hal yang kontekstual hanya pada saat itu. Pada misalnya 45, pada misalnya 1999, 2000, 2001, 2022, maka kehidupan ketatanegaraan kita akan sulit merespon perkembangan yang ada di masyarakat. Jadi saya melihat mahkamah, dia mampu menangkap perkembangan yang terjadi dalam sistem hukum pemilu dan politik kita dan masyarakat kita begitu. Soal mahkamah inkonsisten, ya konsep konstitusi sebagai the living document ya, dokumen yang hidup yang menangkap nilai-nilai yang ada di masyarakat, yang membuat Mahkamah Konstitusi memang bisa saja berubah pendirian.
Dulu misalnya di tahun, kalau kita sebut-sebut, tidak usah jauh-jauh, ini soal partai ya. Dulu verifikasi partai politik di putusan tahun 2017 yang dimohonkan oleh Partai Idaman, Mahkamah Konstitusi itu mengatakan semua partai politik baik lama ataupun baru ketika dia mendaftar jadi peserta pemilu wajib diverifikasi ulang, diverifikasi administrasi ataupun diverifikasi faktual. Lalu kemudian tahun 2020 datanglah Partai Garuda menguji ke Mahkamah Konstitusi perkara nomor 55 tahun 2020. Yang terjadi apa? Karena pertimbangan Mahkamah Konstitusi soal perlakuan yang adil dan setara itu, kata Mahkamah, bukan berarti semua harus sama. Konsep Mahkamah adalah jangan perlakukan yang berbeda secara sama, yang sama secara berbeda. Lalu juga mempertimbangkan situasi kita dalam pemulihan pandemi COVID-19. Akhirnya diputuskan oleh Mahkamah, partai politik yang mendaftar ke KPU, kalau dia partai yang sudah lolos ambang batas parlemen 4%, punya kursi di DPR, tidak perlu diverifikasi faktual lagi, cukup verifikasi administrasi. Sementara partai yang tidak punya kursi di DPR, partai baru, maka harus ikut semua proses verifikasi, mendaftar, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Artinya apa? MK berubah kan seiring nilai-nilai dan perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Pada waktu itu partai tidak ada itu yang komplit. Akhirnya apa? Akhirnya PDIP, Golkar, PKB, Partai Amanat Nasional, PKS, Demokrat, semua kemudian Gerindra ketika mendaftar jadi peserta pemilu 2024 hanya diverifikasi administrasi, tidak diverifikasi faktual. Kalau dia ikut putusan yang tahun 2017 yang dimohonkan oleh Partai Idaman, partai itu semua harus ikut verifikasi faktual. Artinya kan MK juga melakukan perubahan pendirian hukum dengan argumentasi hukum yang mereka punya yang dinikmati oleh partai. Nah, dalam konteks ini yang dibutuhkan sebenarnya Pak Ihsan adalah konsistensi kita untuk menempatkan Mahkamah Konstitusi memang harus selalu kita kontrol, karena pengadilan pun bisa tergelincir. Masyarakat harus menjaga, mengawal pengadilan kita supaya tetap independen dan profesional. Tapi di saat yang sama, konstitusionalisme dan prinsip berkonstitusi bahwa putusan MK itu final dan mengikat juga mestinya dipatuhi oleh partai politik dan kita semua. Baik, terkait putusan MK yang bersifat final and binding tadi, ini dua pertanyaan terakhir. Pada kasus putusan MK nomor 135 ini kan disebutkan durasi waktunya. Ya. Hal yang mungkin tidak lazim. Betul. Ketika MK menyebut durasi ini. Kalau dia sebagai negatif legislator, ya, istilahnya ya, dia kan nggak perlu menyebut itu, tapi biar bahasakan saja pemisahan pemilu nasional dan daerah. Kenapa harus disebut itu? Yang menganggap akhirnya orang yang menolak putusan MK ini menilai MK ini tidak lagi sebagai lembaga atau the guardian of constitution atau menginterpretasi konstitusi, tapi di atas daripada konstitusi itu sendiri, di atas MPR malah anggapan itu. Gimana tanggapan Ibu? Iya, ketika dia menyebut 2 sampai 2,5 tahun itu kan memang yang menjadi sorotan, terutama ketika dia dikaitkan dengan misalnya pasal 22E pemilu setiap 5 tahun sekali ya. Nah, kalau konsep pasal 22E ayat 1 jelas itu soal prinsip pemilu dan diterapkan ketika regularitas pemilu itu sudah sejalan dengan konsep keserentakan yang konstitusional ya, kira-kira diharapkan. Tapi di masa transisi, maka dia bisa disimpangi dalam rangka menuju keserentakan yang konstitusional. Tapi itu isu yang berbeda. Saya agak sedikit ingin merespon mengatakan bahwa yang bagi pihak-pihak yang mengatakan putusan MK ini inkonstitusional karena bertentangan dengan 22E ayat 1. Nah, sementara situasi hukum, kondisi hukum yang kita hadapi, 22E ayat 1 itu kan dalam konsep ketika keserentakan pemilu itu sudah sejalan dengan desain keserentakan yang konstitusional, yaitu serentak nasional, serentak daerah. Maka wajib 5 tahun sekali. Tapi ketika menuju ke sana di masa transisi, maka boleh kemudian dilakukan penataan sehingga kita bisa mencapai ke situasi itu.
Nah, bagaimana dengan pandangan? Kenapa sih MK menentukan angka 2 sampai 2,5 tahun? Situasinya adalah karena ada desain keserentakan yang sebenarnya diawali oleh putusan 55 Daisan. Daisan mungkin ingat ya, ada putusan 55 garis miring PUU 17 Romawi tahun 2019. MK memperkenalkan 5 model. Di 5 model itu pun MK sudah menegaskan bahwa salah satu model yang konstitusional itu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Pada waktu itu istilah yang digunakan lokal. Tapi pada waktu itu MK menyatakan beberapa waktu setelahnya. Nah, tetapi dalam memutuskan model apa yang akan dipilih dan waktu apa yang akan dipilih, MK kasih 5 prakondisi, 5 bisa dikatakan syarat lah kira-kira. 1, itu harus dilakukan jauh-jauh hari. Yang kedua, dilakukan simulasi sehingga bisa menghitung dampak dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan melibatkan meaningful participation. Yang keempat, dengan tetap mengedepankan kemudahan dan rasionalitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Yang keempat itu mempertimbangkan penyelenggaraan yang beban penyelenggara pemilu yang wajar. Nah, dia 5 ini sudah dia perhitungkan, tapi kan kemudian itu tidak dieksersis oleh pembentuk undang-undang, sehingga kemudian mahkamah dengan menggunakan pendirian hukum sebelumnya, pertimbangan hukum sebelumnya ditambah evaluasi 2024, parameter ini yang dia gunakan di dalam menilai bahwa jeda itu adalah 2 sampai 2,5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau membaca putusan MK lengkap, salah satu dalil yang dia gunakan adalah eksistensi kelembagaan penyelenggara pemilu. Pasal 22E ayat 5, MK kan mengatakan, Undang-Undang Dasar kita 22E ayat 5 mengatakan, pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Nah, dalam komposisi KPU, Bawaslu, DKPP situasi hari ini, nasional tetap dan mandiri itu kan dimaknai 5 tahun. Nah, ketika ada pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah dikombinasikan dengan pelembagaan penyelenggara pemilu yang nasional tetap mandiri, pilihannya kan menjadi mudah saja. Ketika ada serentak nasional, serentak daerah, ya jedanya ya antara 2 sampai 2,5 tahun kan. Apalagi MK sudah menyebutkan prakondisi pertimbangan-pertimbangan dalam memilih di putusan yang 55. Jadi saya kira ini konsekuensi biasa ketika MK memutuskan konstitusionalitas nasional daerah, kemudian dihubungkan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu dan juga dihubungkan dengan kepelembagaan partai politik, karena tujuannya untuk kaderisasi, untuk rekrutmen yang lebih baik, untuk fokus pemilih. Jadi dalam siklus 5 tahunan, saya kira pilihan itu adalah pilihan yang rasional, pilihan yang proporsional, dan pilihan yang konstitusional. Baik. Pertanyaan terakhir, apa tantangan bagi publik, termasuk kita semua, terkait pelaksanaan putusan MK nomor 135/2024? Tantangan terbesar adalah menurut saya tindak lanjutnya. MK membuka gerbangnya, rumahnya harus dibangun dengan apik oleh pembentuk undang-undang. Karena ibarat kata model keserentakan ini sangat krusial, tetapi dia baru satu bagian saja dari pemilu demokratis. Kita masih harus mendiskusikan misalnya, apakah kita ingin meningkatkan kualitas sistem pemilu agar bisa menekan politik uang, bisa kemudian membuat pemilih lebih berorientasi pada visi misi program. Itu kan tidak bisa sepenuhnya dijawab oleh model keserentakan. Dia juga dipengaruhi oleh desain sistem pemilu. Kemudian manajemen pemilu. Apa iya kita rekapitulasi suara masih tetap mau manual? Sementara kalau prosesnya lama manual, hoax, manipulasi, kecurangan, perubahan hasil bisa terjadi. Ada isu soal penggunaan teknologi yang mendesak untuk betul-betul diseriusi, disimulasikan
kemudian didiskusikan jenis pilihan dan juga bagaimana model keamanannya dan segala macam. Lalu soal penyelenggara, sebenarnya saya concern sekali dengan penyelenggara. Pemilu serentak nasional daerah, tapi kalau penyelenggaranya tidak kredibel, tidak berintegritas, penyelenggaranya korup, penyelenggaranya partisan, ini tidak akan banyak maknanya. Jadi Mahkamah Konstitusi membuka gerbangnya, menyempurnakan bangunan rumah hukumnya itu di pembentuk undang-undang. Kita masih banyak PR, masih banyak evaluasi harus ditindaklanjuti. Oleh karena itu harapan terbesar adalah tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang berupa revisi undang-undang pemilu itu perlu segera dilakukan supaya deliberasi kita ini tidak di ruang-ruang di luar ruang formal. Sekarang ini kan kita perjumpaannya di media kan, di podcast, di koran, di TV. Nah, kalau deliberasinya dibuka dengan pembahasan revisi undang-undang pemilu, itu kan deliberasi yang lebih akuntabel, lebih inklusif, dan juga lebih bisa diakses oleh banyak orang. Jadi kepada pembentuk undang-undang menurut saya sih harusnya kita diskusinya bergeser. Sekarang bagaimana menindaklanjuti putusan MK ini supaya bangunan hukum kita untuk pemilu yang ke depan itu lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih bisa menjamin integritas penyelenggaraan pemilu. Baik, terima kasih banyak Bu Titi atas waktunya. Ya, di Constitutional Update ini kita bisa belajar bahwasanya pada seri ini pentingnya kita untuk melihat putusan MK ini secara MK nomor 135 2024 ini secara lebih komprehensif, dan tugas kita semua tadi tantangannya pembentuk undang-undangnya mau apa enggak melaksanakan, ya tugas kita juga untuk karena Daisan kalau tidak ditindaklanjuti maka publik, para pihak itu akan terus terdorong untuk mencari cara. Dan mereka terus akan membanjiri Mahkamah Konstitusi. Seharusnya kan peran itulah yang dimainkan pembentuk undang-undang. Iya. Ya, ini akan menjadi tantangan ke depan juga bagi kita bagaimana bernegara sesuai dengan sistem yang sudah ada. Baik, terima kasih Ayu Titi atas waktunya. Sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Padang untuk podcast ini juga ya. Ini podcast kehormatan. Mohon maaf ya teman-teman, ngomongnya nggak bisa di-stop karena saya membicarakan sesuatu yang saya sukai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.